Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan aturan rantai pada turunan. Namun sebelumnya, teman-teman harus terlebih dahulu sudah memahami bagaimana caranya menurunkan suatu fungsi. Oke ya, karena itulah dasar digunakan untuk aturan rantai. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Aturan rantai adalah suatu aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Kemudian, untuk memudahkan penggunaan aturan rantai, di sini nanti teman-teman harus sedikit memodifikasi, yaitu mengganti F aksen X dengan dy per dx, turunan Y terhadap X. Oke ya, ini hanya untuk memudahkan dalam proses penggunaan aturan rantai. Kemudian teman-teman juga sudah mengetahui Fx itu sama dengan Y ya. Fx sama dengan Y. Kita akan langsung ke ilustrasi. Misalkan di sini ada satu soal, yaitu tentukan turunan dari Fx sama dengan dalam kurung X plus 2 dikuadratkan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, fungsi Fx-nya ini sebenarnya merupakan fungsi komposisi. Tetapi, kita masih mampu, kita masih sanggup mencari turunan dari Fx ini dengan menggunakan aturan turunan. Oke, kita akan menjawabnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kita harus menguraikan terlebih dahulu Fx, yaitu X plus 2 dikuadratkan, menjadi bentuk yang sederhana. Oke, caranya berarti kita tulis kembali Fx sama dengan X ditambah 2 dikuadratkan. Sekarang kita akan uraikan menjadi bentuk yang sederhana. Kuadrat berarti perkalian berulang. Sama dengan X plus 2 dikali X plus 2. Dari bentuk ini, teman-teman sudah bisa menggunakan aturan turunan untuk perkalian. Atau menggunakan cara lain, kita akan menguraikan menjadi bentuk yang sederhana. Kita kalikan X kali X, X kuadrat, kemudian X kali 2, 2X, 2 kali X, 2X, ya. Kemudian 2 kali 2, 4. Maka dapat kita peroleh bentuk sederhananya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Ini adalah Fx. Sekarang kita sudah memperoleh bentuk sederhana. Selanjutnya kita akan turunkan bentuk ini. Maka F aksen X, atau nanti kalau kita sudah menggunakan aturan rantai menggunakan dy per dx, sama dengan kita turunkan seperti biasa, berarti turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari 4X, 4, turunan dari 4 adalah 0. Maka dapat kita tulis 2X ditambah 4. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Ini hanya sekedar ilustrasi, pemanasan saja. Karena Fx-nya itu masih dapat kita uraikan menjadi bentuk yang sederhana. Tapi bagaimana kalau Fx-nya bentuknya seperti ini? X ditambah 2 dipangkat 5. Nah, ini jelas kalau kita uraikan menjadi bentuk yang sederhana akan memerlukan waktu yang cukup lama, dan yang jelas adalah ketelitian. Satu kesalahan akan menggagalkan semuanya. Maka di sini kita sudah bisa
menggunakan yang namanya adalah aturan rantai. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya. Tentukan turunan dari fx sama dengan x plus 2 di pangkat 5. Tadi sudah dijelaskan, kita akan mengalami kesulitan ya kalau kita menguraikan bentuk ini ke dalam bentuk sederhana. Maka dari itu, kita akan gunakan aturan rantai. Pertama, teman-teman harus ingat bahwa fx itu sama dengan y. Karena tadi di awal, kita akan mengubah f aksen x-nya itu menjadi dy per dx. Maka di sini perlu teman-teman ketahui fx sama dengan y. Maka bentuk ini akan berubah menjadi y sama dengan x plus 2 di pangkat 5 kan. Oke ya, sampai sini cukup jelas ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita fokus ke pertanyaannya. Ditanyakan y aksen atau turunan atau dy per dx. Langkah pertama ya, teman-teman harus misalkan U sama dengan X plus 2. Sekali lagi, kita perlu memisalkan, yaitu U sama dengan X plus 2. X plus 2. Akibat dari pemisalan ini, maka kita peroleh bentuk Y-nya menjadi Y sama dengan X plus 2, kita ganti dengan U, berarti U pangkat 5. Pangkat 5. Oke ya, cukup jelas ya. Langkah pertama, teman-teman misalkan ya, U sama dengan X plus 2. Maka bentuk Y-nya akan berubah menjadi U pangkat 5. Langkah yang kedua, teman-teman harus mencari turunan Y terhadap U. Turunan Y terhadap U. Y-nya sama dengan U pangkat 5. Turunan Y terhadap U simbolnya adalah dy per du. dy per du, kemudian kita turunkan seperti biasa saja di sini ya. U-nya kita anggap sebagai X ya. Berarti turunannya menjadi 5U pangkat 5 min 1. Berarti 5U pangkat 4. Nah, ini adalah turunannya terhadap U, atau kita tulis dy per du sama dengan 5U pangkat 4. Oke ya, cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Teman-teman harus mencari turunan U terhadap X, atau kita sebut dengan du per dx. U-nya mana? U-nya yang kita misalkan di langkah yang pertama, yaitu X plus 2. Kita turunkan, berarti du per dx sama dengan X kita turunkan 1. 2 kita turunkan 0. Maka du per dx sama dengan 1. Oke, kita beralih ke langkah yang keempat. Kita ke pertanyaan utama, yaitu mencari dy per dx. Artinya kita mencari turunan y terhadap x. Berarti dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman sampai sini. Selanjutnya kita substitusikan karena sudah mengetahui nilai dy per du sama dengan 5u pangkat 4. Kemudian du per dx nilainya adalah 1. Maka diperoleh dy per dx sama dengan 5u pangkat 4. Yang merupakan nilai dy per dx. Yang ini ya. Kemudian dikali du per dx. 1 dikali 1. Kita sederhanakan. 5u pangkat 4 dikali 1. Tetap ya, berarti diperoleh dy per dx sama dengan 5u pangkat 4. Selanjutnya, kita akan kembalikan
nilai U dengan X plus 2. Maka diperoleh di sini dy per dx sama dengan 5. U-nya kita ganti dengan X plus 2. Dikali ya, dalam kurung X plus 2 pangkat 4. Oke, ini adalah turunan dari fungsi f dengan menggunakan aturan rantai. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.